Chapter 403. Di lorong yang gelap dan lembab, ada pos pemeriksaan penting, dan setiap pos pemeriksaan memiliki pintu berat yang terkunci rapat, dan berdiri di sampingnya adalah dua penguasa Shen Zhaojing. Ekspresinya serius, matanya sedikit terpejam. Para penjaga datang kepada mereka dengan seikat kunci, selalu menunjukkan kepada mereka tanda terang sebelum membuka kunci besi yang berat. Dan tanda itu mengatakan, "Aku di sini secara pribadi." Pintu-pintu terbuka satu persatu, dan para penjaga juga berjalan jauh di bawah tanah. Tidak sampai pintu ke-18 dibuka, mereka akhirnya mencapai bagian bawah. Itu adalah ruangan kecil yang gelap dan lembab, dengan hanya satu tempat tidur di dalamnya, dan sosok mungil duduk di tepi tempat tidur, menggerogoti benda-benda di tangannya dengan bosan. Tetapi tidak bisa melihat penampilannya. Kenapa? Apakah lelaki tua itu ada hubungannya denganku? Terdengar derit, dan suapan lagi. Sosok itu membuat suara kekanak-kanakan, tetapi nadanya penuh dengan penghinaan. Sesuatu mencari tuan kecil. Aku menyimpan tuan kecil di tempat yang begitu gelap. Selama 300 tahun, jika tuan kecil tidak selalu percaya pada kata-katanya, apakah kamu akan terpengaruh oleh ki kura-kura bercangkang lunak kamu? Dan bahan obat ini, 300 tahun sehari, apa yang membuatmu begitu brengsek? Bagaimanapun, Xiaoye juga penjaga naga di mulutmu. Petik 2. Wos. Sosok itu menjadi marah dan melemparkan benda itu ke penjaga dengan tangannya. Tetapi ketika dia mendengar suara menembus udara, benda itu telah menebas wajahnya, dan angin kencang menusuk pipinya. Ketika menabrak dinding belakang, ada ledakan keras, dan seluruh bumi bergetar, dan dinding belakang tenggelam ke dalam lubang 1 meter persegi, tetapi tidak rusak. Alisnya tidak bisa menahan gemetar, dan penjaga itu sudah ketakutan hingga berkeringat dingin. Penjara bawah tanah ini semuanya terbuat dari bahan pemurnian senjata roh peringkat ke-7, besi tungsten kristal hitam, dan itu tidak bisa dihancurkan. Tapi meski begitu, di depan tuan ini, aku masih merasa sangat lemah. Dengan lambaian tangannya, tembok itu sudah rusak. Hati kecil berdegup kencang, penjaga itu buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan Tiga Mata Rantai Kuno, tolong tenangkan amarahmu. Kali ini aku diperintahkan oleh Kaisar untuk meminta orang dewasa mengambil tindakan dan menang janggut yang keras." Petik 2. Tuan kecilku tidak pergi. Melambaikan tangannya sesuka hati, dan Gu Santong mencibir, perjanjian asli antara tuan kecil dan Ren Sengding hanya untuk menjaga keluarga kerajaan, tetapi tidak. Lakukan segalanya untuk kamu. Jika kamu mengambil orang, lakukan sendiri. Petik 2. Para penjaga tampak pahit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk lagi. Tuanku bercanda. Karena Yang Mulia secara pribadi meminta orang dewasa untuk mengambil tindakan kali ini ambil seseorang. Orang ini secara alami adalah master yang luar biasa. Bagaimana orang biasa bisa mengelolanya? Apalagi, Yang Mulia berjanji bahwa selama orang dewasa bersedia untuk mengambil tindakan kali ini, makanan di masa depan akan ditingkatkan. Petik 2. Tingkatkan? Berapa banyak peningkatan? Alisnya terangkat tiba-tiba, dan Ti Kuno tampak tertarik, dan bertanya. Setelah merenung sebentar, penjaga itu mengulurkan 3 jari, dan dengan ragu berkata, "Bahan obat kelas 3 pada hari kerja, 4 produk pada festival besar. Bagaimana menurutmu?" Bola mata 3 arah Kuno berbalik dan merenung. Setelah beberapa saat, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak,
4 produk pada hari kerja, 5 produk di festival besar, tidak, 6 produk. Oke. Itu saja. Penjaga itu mengangguk riang hati. Tarik napas lega. Kondisi ini masih dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh Yang Mulia. Jadi kami harus membuat keputusan sesegera mungkin, silakan keluar. 3 pas kuno adalah kegembiraan di wajahnya, dan dia melompat keluar dan berlari. Bahan obat di masa depan akhirnya hampir tidak bisa dimakan. Hei, omong-omong kamu akan pergi ke siapa? Dapat waktu ini, apakah kamu tidak pernah membiarkan aku mengambil orang sebelumnya? Hehehe, dengarkan diktum Yang Mulia, siapapun yang kamu minta kamu ambil, siapapun yang kamu ambil. Kami yang menjaga, kami hanya tahu bahwa kami diperintahkan bertindak. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang tua Yang Mulia. Ti kuno itu mengangguk dengan jelas. Tetapi itu tidak masalah. Selama ada makanan, itu akan menjadi hal yang sama jika dia mengambil orang lain. Sebaliknya, di ruang perjamuan, Kaisar baru saja mengumumkan keputusannya untuk mengabulkan pernikahan. Yongning berlutut, menundukkan kepalanya, dan penuh dengan kegembiraan. Juga berlutut, ada pangeran kedua Yuenyong. Namun, kepalanya berkeringat deras dan dia gugup setengah mati. Sebelumnya, dia telah melihat Zhuo Fan dan Yun Shuang menciumku dan aku. Pada saat ini, dia meminta ayahnya untuk menikahkannya. Bukankah sudah jelas bahwa kamu mencintaiku? Tidak masalah bagi orang lain, tetapi ini adalah Zhuo Fan, pelayan nomor 1 di dunia. Dia masih ingat bahwa Zhuo Fan menghancurkan istananya dengan marah. Memikirkan hal ini, pangeran kedua tidak bisa berhenti gemetar. Namun, dia melirik ke arah kursi lembah Netherworld dan melihat sosok mengangguk padanya sedikit, dan dia menjadi tenang lagi. Aku harap, seperti yang dia harapkan, Zhuo Fan tidak akan terburu-buru pangerannya kali ini. Luo Yunxiang juga sangat ingin melihat ini. Dia bukan Yun Shuang cemas. Dia hanya mengambil tatapan tajam pada Yongning yang berlutut. Zhuo Fan, daging segar kecil yang telah dia lihat selama bertahun-tahun, benar-benar tidak mau diganggu oleh gadis ini. Pada saat ini, Zhuo Fan merenung sedikit, tetapi akhirnya berbicara. Yang Mulia, perlahan-lahan bangkit dan mengepalkan tangan dengan hormat kepada Kaisar. Tetapi ada rasa dingin di wajahnya. Tolong ambil kembali hidupmu, dan jatuh cinta dengan gadis Suanger. Sudah lama menikah, benar-benar tidak cocok menikah dengan orang lain. Apa? Semua orang terkejut ketika pernyataan ini keluar. Awalnya, mereka berpikir bahwa kedua orang itu bergaul hanya selama 1 bulan, bahkan jika mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain. Itu baru permulaan. Bagaimana mereka bisa membentuk pernikahan? Luo Yunxiang di samping makin bingung. Keakraban mereka berdua baru dimulai pagi ini. Kapan nasi mentahnya dimasak? Kenapa dia tidak tahu? Yun Shuang juga tercengang. Pipinya memerah, dan dia menatapnya dengan ekspresi bingung. Apa yang akan dia lakukan? Tidak mungkin. Yongning melompat dengan bersemangat, menatap keduanya dengan wajah tidak percaya. Aku dan Suanger adalah saudara perempuan yang baik. Kamu istana Changping, aku juga sering berlari. Sesuatu, putri ini tidak mungkin tidak menyadarinya. Melihat penampilannya yang keras kepala, Zhuo Fan mencibir tanpa sadar. Tentu saja kamu sadar, dan semua orang di keluarga Luo harus semua sadar. Ingat hari kamu merayakan ulang tahunku, ada seorang wanita yang tidak muncul di tempat tidur.
Tanpa sadar tubuhnya terguncang oleh gempa bumi yang dahsyat. Semua orang melihat ke arah Yun Shuang dengan tidak percaya. Gadis kecil itu sudah memerah, menundukkan kepalanya, menangis karena keluhan. Rasa malu seperti itu meledak, dan gadis-gadis dengan kulit tipis, bagaimana mereka tahan? Tapi Zuo Fan tidak terlalu peduli. Dia meraih pergelangan tangan cerah Yun Shuang, menunjuk ke arahnya dan mencibir, "Ya, wanita itu suanger." Setiap orang di keluarga Luo harus bisa bersaksi tentang masalah ini. Lagi pula, aku melakukan perbuatan baik pada saat itu, dan mereka melanggarnya. Itu benar. Luo Yunhai mengangguk pada waktunya untuk membuktikannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zuo Fan melakukan ini, di siang hari bolong, publik sangat malu, tetapi dia pasti punya alasan untuk datang. Keempat hantu moche pun berteriak-teriak untuk membuktikannya. Sejauh ini, fakta bahwa Zuo Fan dan Yun Shuang telah menjadi pasangan benar-benar dipaku. Yongning dan Luo Yunxiang keduanya menatap Yun Shuang dengan ganas, dengan 4 tatapan seperti pedang, hampir mencoba menembusnya sepenuhnya. Ini benar-benar tahan siang dan malam, sulit untuk menjaga dari pencuri rumah. Saudari yang baik ini, sudut dinding ini sangat tersembunyi. Yun Shuang menundukkan kepalanya dengan wajah sedih, seperti pezina yang ditunjukkan oleh Wan Fu, yang dilihat oleh mata aneh semua orang, dan seluruh tubuhnya tidak nyaman. Kaisar menyaksikan semua ini dengan dingin, sepasang mata naga melonjak, jari-jarinya mengetuk ritme di atas meja. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara agung yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Apakah kamu selesai? Maka kita akan menikah besok seperti biasa." Dengan alis terangkat, Zuo Fan tertawa dan berkata, "Yang mulia, aku Zuo Fan tidak ingin melakukannya. Tidak ada yang bisa memaksanya." Sentuh. Ada suara keras, dan Kaisar dengan marah berkata, "Aku tidak terkendali. Aku adalah raja suatu negara, kehormatan 95. Kata-kata yang diucapkan adalah dekrit kekaisaran, dan setiap kata benar. Zuo Fan, kamu sangat berani menentang keinginanku." Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, dan semua orang yang hadir tidak terkejut, dan tubuh mereka bergetar, dan mereka bingung. Apa yang terjadi pada Yang Mulia hari ini? Pihak lain adalah pelayan nomor 1 di dunia yang dianugerahkan olehnya. Hadiah pernikahan hanyalah masalah sepele. Bagaimana kamu bisa begitu marah dan marah? Pasti ada yang aneh dalam hal ini, bukan hanya anti-dekrit. Beberapa batang adonan goreng tua di Korea Utara telah melihat beberapa petunjuk. Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang, 2 orang, bahkan lebih sadar akan perubahan itu. Setelah begitu lama bersabar, Kaisar akhirnya akan memulai. "Ayah, tolong tenangkan amarahmu. Sebenarnya, faktanya, Yongning awalnya adalah saudara perempuan yang baik dengan Suanger, dan bahkan jika dia akan melayani suami yang sama di masa depan, itu tidak akan berhasil. Menjadi masalah besar. Adapun saudara kedua, dia sama sekali tidak layak untuk Suanger. Kamu dapat mengambil kembali nasib kamu, jangan membuat mereka marah." Petik 2. Yongning takut bahwa Kaisar itu benar-benar marah dan itu tidak menguntungkan bagi Zuo Fan, jadi dia tidak bisa tidak terburu-buru dan buru-buru menengahi. Namun, Kaisar mengabaikannya sama sekali dan masih mengutuk, "Yongning, tutup mulut. Perbuatan jahat Zuo Fan ini, aku tidak mentolerirnya selama 1 atau 2 hari. Aku melukai pejabat misi dan merusak istana. Aku tidak memiliki kerajaan, membenci hukum raja, dan menjadi sombong dan mendominasi.
Hari ini, aku turun ke Fukuze dan merekrutnya sebagai pelayan. Dia bahkan berani melawan keputusan dan tidak hormat. Sangat berdosa bahwa surga dan bumi tidak bisa mentolerir. Kaisar memarahi dalam satu napas banyak kejahatan Zuofan hanya kelelahan, dan kejahatan tidak termaafkan. Manusia dan dewa marah, dan kejahatannya sangat keji. Diperkirakan Zuofan mati 100 kali, dan sulit untuk menebus dosa-dosanya. Zuofan, Leng Wuchang, Zhuge Changfeng, dan lainnya yang memahami kebenaran, memiliki hati yang tenang dan ekspresi wajah yang tenang. Lagi pula, jika kamu ingin menambahkan kejahatan, tidak ada alasan untuk khawatir. Ketika kaisar ingin memihak kamu, dia dapat memperlakukan kamu seperti orang suci. Ketika dia ingin merendahkan kamu, dia juga dapat memperlakukan kamu seperti iblis. Singkatnya, itu tergantung pada preferensi kaisar. Ketika dia ingin berurusan dengan kamu, dia secara alami harus membuat daftar tuduhan, dan kamu dapat mengetahui apakah kamu telah melakukannya atau tidak. Terlebih lagi, Zuofan awalnya menganggap dirinya orang jahat, sehingga tidak perlu waktu untuk menemukan kejahatan. Tapi usus anjing orang Rong semuanya terlihat konyol. Perbuatan baik, karena orang ini sangat bersalah. Mengapa kamu menahannya sampai sekarang? Mungkinkah dia baru saja menemukannya, sifat jahat seperti itu? Zuofan tidak berkomentar, dan tersenyum dingin. Sepertinya Yang Mulia telah jatuh cinta pada Zuo, jadi tidak masuk akal untuk tinggal di sini, ayo pergi. Dengan itu, Zuofan jadi dia membawa keluarga Luo dan berjalan keluar. Sentuh. Ada suara bergema lain, dan kaisar berdiri untuk kejahatan itu, dan janggutnya bergetar karena marah. Zuofan, kamu sangat menantang, kamu berani membenciku. Jika kamu ingin pergi, tidak semudah itu. Oh, di Tianyu, aku benar-benar tidak tahu, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghentikanku? Aku hanya bisa mencibir, dan Zuofan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Sombong. Semua orang kagum, tetapi mereka hanya bisa mengangguk diam-diam. Kekuatan Zuofan, mereka tahu lebih baik daripada orang lain. Kaisar menyipitkan matanya dan mengungkapkan niat membunuh yang telanjang di wajahnya, seperti kata pepatah, ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Zuofan, kamu terlalu sombong, ayo, ambil. Begitu suara itu jatuh, lampu merah tiba-tiba bergegas menuju Zuofan dengan suara menerobos udara. Pada saat yang sama, itu disertai dengan suara kekanak-kanakan, orang tua, bahan obat 6 pin, ingat. Chapter 404. Dengan suara menembus udara, kepalan kecil yang belum dewasa tiba dalam waktu singkat. Tapi paksaan yang mendekat itu seperti gunung yang membanjiri, dan bahkan Zuofan tidak merasakan nafasnya tersendat. Jangan berani mengabaikan sedikit pun, Zuofan buru-buru meninju. Terdengar dentuman keras, tinju saling berpotongan, dan suara nyaring membuat semua orang merasakan sakit di gendang telinga mereka. Zuofan tidak bisa berhenti mundur lagi, dan dia tidak akan berhenti sampai 100 meter jauhnya. Namun, di tanah yang awalnya datar, sudah ada jejak-jejak yang dalam. Di lokasi di mana Zuofan awalnya, sosok mungil berdiri dengan bangga. Pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan semua orang terkejut. Betapa sucinya orang ini, dia bisa mengejutkan Zuofan monster ini kembali. Terutama orang-orang dari misi Inurong, mereka terkejut bahwa rahang mereka akan jatuh. Kedua murid itu menatap anak imut yang tampak kemerahan itu, menggerutu, dan menelan ludah. Nenekmu, kamu Tianyu berspesialisasi dalam memproduksi monster.
Satu Zuofan cukup abnormal, dan sekarang ada satu lagi di usia yang begitu muda? Ini benar-benar tidak masuk akal. Orang-orang Dockrong penuh dengan kepahitan, dan ada ledakan kesedihan di hati mereka, terlalu banyak orang dan orang asing di hari ini. Hanya beberapa orang, seperti Yuxiaki Jia dan Zhuge Changfeng, yang tahu bahwa keluarga kerajaan diam-diam membesarkan monster seperti itu, yang paling brutal dari 5 penjaga naga. Bocah nakal yang tak terkalahkan, dan Ti kuno. Sepertinya lelaki tua ini sudah siap, kalau tidak monster kecil ini tidak bisa muncul begitu cepat. Ada kilatan cahaya di mata mereka. Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang saling memandang, dan keduanya mengangguk diam-diam. Hehehe, aku tahu bahwa tuan kecil itu luar biasa. Dengan pukulan untuk mundur dari musuh yang kuat, Gu Santong baru saja menegangkan dadanya yang bangga. Siap untuk menyombongkan diri itu, tapi itu tiba-tiba. Tiba-tiba, kulitnya membeku tiba-tiba. Sebelumnya, dia baru saja mendengar para penjaga mengatakan bahwa kaisar melakukannya pada urutan pertama, dan dia tidak terlalu berpikir. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan berurusan dengan kali ini adalah ayah yang benar Zuofan. Ini membuatnya merasa bingung untuk sementara waktu, ragu-ragu di tempat, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Sudut mulut Zuofan sedikit miring ke atas membentuk lengkungan yang halus. Sepertinya dia sudah mengharapkan ini, dan dia menatapnya dengan tenang. Kaisar menjentikkan alisnya dan menatap curiga, menatap pemandangan aneh ini dengan cermat. Apa yang terjadi dengan monster kecil ini? Mengapa tiba-tiba berhenti? Lama. 3 tautan kuno itu malu dan mengeluarkan suara. Namun, sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, mata Zuofan telah memadat, dan kilatan muncul di depannya. Lengan unicorn itu naik merah dan membantingnya ke arahnya. Pupil mata tiba-tiba menyusut, dan 3 tautan kuno tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tanpa sadar mengangkat lengannya untuk memblokir. Sentuh. Ada lagi suara keras, dan gelombang tak terlihat tiba-tiba menyebar ke samping. Semua orang di perjamuan terkejut dan buru-buru terbang kembali ke udara. Kaisar juga mundur jauh di bawah perlindungan para penjaga. Ini adalah akibat dari pertempuran antara Zuofan dan monster 3 arah kuno. Setelah terpengaruh, itu akan hancur berkeping-keping. Ini bukan lelucon. Benar saja, seperti yang semua orang pikirkan, 3 mata rantai kuno dipaksa ke kedalaman 50 meter oleh tinju Zuofan. Tanah hancur, dan diratakan dengan tanah dengan radius 1000 meter. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika keduanya mengepal dan akibatnya menyebar, Zuofan mengambil keuntungan dari bahasa rahasia untuk menyebarkan pesan. Setelah beberapa trik, aku akan mengalahkan kamu, dan kamu akan mengikuti. Tanda seru petik 2. Mataku berbinar, dan 3 mata rantai kuno menyapu kebingungan sebelumnya, sepertinya memahami sesuatu, dan sedikit mengangguk. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, Zuofan akan menjelaskannya dengan jelas kepadanya ketika dia ingin datang. Dia berjongkok, menjentikkan lengannya, dan tiba-tiba menerbangkan Zuofan ke udara. Kemudian, 3 tautan kuno menginjak dan bergegas. Tiba-tiba, guntur langit mengguncang tanah dan tanah ditembakkan. Kalian berdua datang dan pergi, kepalan tangan dan kaki digabungkan, membenturkan. Dan setiap kali 2 orang bertabrakan, akan ada akibat tak terlihat yang menyapu. Biarkan semuanya berubah menjadi bubuk dalam sekejap, apalagi campur tangan orang lain. Bahkan jika kamu dekat dengan mereka, kamu tidak bisa melakukannya.
Orang-orang hanya bisa melihat ke belakang leher mereka dan menyaksikan dua sosok itu bergerak dari kiri ke kanan. Dari timur ke barat, area besar di kota kekaisaran telah dihancurkan oleh pertempuran di antara mereka. Ketika penonton melihat adegan ini, mereka semua diam-diam menghela nafas. Kedua orang ini benar-benar brilian untuk sementara waktu, dan mereka langka di dunia. Hanya dua orang ini yang bisa bertarung satu sama lain. Jika mereka mengubah orang lain, mereka sama sekali bukan musuh mereka. Orang-orang Dockrong benar-benar tercengang. Mereka semua mengatakan bahwa mereka bisa menjadi pejuang, dan pejuang anjing langka di dunia. Tapi hari ini, ketika mereka melihat pertempuran antara dua Tuan Tianyu, mereka tahu apa itu keberanian yang tidak pantas. Dibandingkan dengan dua monster ini, prajurit pemberani mereka benar-benar lemah. Melihat satu sama lain dengan orang-orang di sampingnya, Tuoba Liu Feng dan Han Tiemoki menghela nafas bersama. Jika Tianyu adalah orang yang cakap, maka mereka tidak boleh terlalu banyak berpikir, pulang untuk mandi dan tidur, dan perang macam apa yang sedang terjadi. Kaisar melihat dua sosok di langit dari kejauhan, kamu datang dan aku pergi, mata bersinar cerah. Meskipun Zuo Fan dan tiga mata rantai kuno tampaknya memiliki kekuatan yang sama, Zuo Fan hanya memiliki lengan unicorn, dan tubuhnya tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya. Tiga tautan kuno lahir dengan kekuatan aneh, benar-benar alami, dan setelah waktu yang lama, Zuo Fan jatuh cinta. Sentuh. Ada suara keras lainnya, dan pukulan tiga arah kuno menjatuhkan Zuo Fan dan merobohkan deretan istana yang menjulang tinggi. Meskipun ada lengan unicorn yang menghalangi bagian depan, kelebihan tinju Gu Santong masih melewati lengannya dan mencapai dadanya, membuatnya tidak bisa membantu tetapi menyemburkan seteguk darah. Nenek, beruang, kelinci kecil itu benar-benar kejam. Katakan padanya beberapa trik, dia benar-benar nyata. Zuo Fan bangkit dari reruntuhan dan memuntahkan darah. Meludah, terengah-engah untuk beberapa napas kasar, dan mengutuk diam-diam. Saat ini, sosok Gu Santong bergegas menghampirinya lagi, tertawa lagi dan lagi, hahaha. Aku di sini lagi, ayo bergerak. Apakah kamu masih sini? Pupil mata tidak bisa membantu tetapi menyusut. Zuo Fan melihat bahwa dia hampir memukul, dan dia tidak ingin terkena kekuatan aneh anak ini lagi. Lingkaran emas dari pupil kanannya berkedip dengan cepat, dan sosok itu menghilang seketika. Tiga tautan kuno disita dengan kepalan tangan, dan dengan ledakan, reruntuhan asli sekali lagi dihancurkan menjadi debu di langit, mengambang di udara. Hei, bagaimana dengan orang tua itu? Dengan cemberut, Gu Santong melihat sekeliling dengan polos, tetapi ketika sosok Zuo Fan muncul lagi, dia sudah datang ke sisi Yun Shuang, menjemputnya, dan terbang. Tampaknya karena takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia dikalahkan, dia masih berteriak, nenek, monster kecil ini aku tidak mampu membelinya, pergi. Hati Gu Santong jelas, ini adalah sinyal Zuo Fan kepadanya untuk mundur. Jadi dia berpura-pura berteriak, hentikan dia. Tanda seru. Lebih dari selusin fotografer ahli muncul dan berhenti di rute pelarian Zuo Fan, semuanya galak dan marah. Bahkan, jika tiga tautan kuno dikalahkan, mereka tidak akan berani keluar. Tapi sekarang tiga mata rantai kuno tidak terkalahkan, mereka masih pengejar, mereka keluar untuk menghentikan Zuo Fan, mengganggunya, dan omong-omong mengambil pujian. Namun, bagaimana bisa Zuo Fan begitu mudah dikelilingi oleh karakter kecil ini? Lingkaran emas di pupil kanan berkedip lagi, dan Zuo Fan menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali,
dia sudah berada di belakang mereka. Semua orang terkejut dan buru-buru ingin mengelilingi diri mereka lagi. Namun, aku melihat dua sayap biru besar tiba-tiba terbuka di belakang Zuofan, dan kemudian berteriak satu, bayangan biru tiba-tiba bergegas ke semua orang. Bukan, ini adalah sayap hantu samudra biru, semua orang dengan cepat bubar. Murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, dan seseorang berteriak, tetapi sudah terlambat. Lanying itu langsung mengepung lebih dari selusin Master Super. Tetapi mereka merasa kepala mereka pusing, dan hantu di depan mereka berat, mereka seperti pangsit, satu persatu, jatuh dari langit. Dan mereka tidak bangun. Zuofan tertawa, sayapnya menyebar lagi, kecepatannya melonjak, dan dia menghilang dengan desir. Tiga mata rantai kuno berpura-pura sangat marah sehingga mereka memarahi. Banyak sampah, bahan obat kelas 6 dari Tuan Kecil semuanya hancur di tanganmu. Ketika Tuan Kecil mengejar orang kembali, kami akan mencarinya lagi. Kamu menyelesaikan akun, petik 2. Suara itu jatuh, dan tiga tautan kuno diinjak dan diayunkan, dan bergegas ke arah hilangnya Zuofan. Wajahnya marah, namun ada gelak tawa di hatinya. Ayah, ini aku. Melihat ke arah di mana keduanya menghilang, semua orang yang hadir saling melirik, tetapi mereka semua menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Kedua monster ini bentrok, dan pada akhirnya, monster veteran, Ti kuno, bahkan lebih baik. Namun demikian, dengan kelicikan Zuofan, tidak mudah bagi Gu Santong untuk memenangkannya. Kaisar memandangi kota kekaisaran yang dulunya indah, dan sekarang menjadi pemandangan yang suram. Dia tidak menyadari wajahnya bahkan lebih marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan menunjuk ke keluarga Luo yang masih seorang sedikit bingung dan berkata, pengunjung, keluarga Luo dari Wang Fu dari Changping, tidak mengajarkan apa-apa. Memaafkan pembunuhan kepala pelayan Zuofan, dan menjatuhkan mereka semua. Ya, ada lusinan teriakan, penjaga kota kekaisaran yang terkenal bergegas keluar, dan banyak dari mereka yang kuat. Tetapi pada saat ini, tawa aneh tiba-tiba terdengar, dan 4 asap hitam keluar dari keluarga Luo, dan langsung bergegas ke kerumunan penjaga kota kekaisaran. Lebih dari selusin pengawal hancur berkeping-keping, dan bahkan master foto dibagi menjadi 4 bagian dalam sekejap mata. Jie. Bahkan jika keluarga Luo tidak memiliki pelayan Zuo, masih ada 4 ahli sihir. Pukul anjing untuk melihat pemiliknya, kamu tidak cukup untuk memindahkannya. 4 asap hitam ada di keluarga Luo. Semua orang berkeliaran, tawa arogan dari 4 hantu moche. Wajahnya tidak bisa tidak berkedut, kaisar gemetar karena marah, pipi dan janggutnya tidak berangin. Luo Yunhai dan yang lainnya juga tersenyum masam, tetapi menghela nafas tanpa daya. Keempat hantu kecil ini adalah tetua mereka, dan nama keluarga mereka Luo adalah penguasa keluarga Luo. Tidak pantas menggunakan ungkapan memukul anjing untuk melihat pemiliknya di sini. Namun, semua orang tahu bahwa keempat lelaki kecil ini memiliki masalah dengan otak mereka, jadi mereka tidak akan mengejar mereka. Bagaimanapun, jika mereka bisa keluar untuk melindungi Tuhan pada saat yang kritis, itu dianggap setia dan layak dipuji. Kerala. Tiba-tiba terdengar suara benturan logam, disertai sosok hitam perlahan muncul di belakang kaisar. Suara seperti erangan sapi tua terdengar di telinga semua orang hadir, di kaki kaisar. Masih belum giliran kamu untuk 4 hal kecil yang lancang. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba menembak ke 4 hantu,
membanting dengan cepat, dan dalam sekejap mata. Chapter 405. Ada suara teredam, dan 4 asap hitam yang diubah oleh 4 hantu strategi sihir segera berseru, dan mereka semua diterbangkan oleh kunci besi gelap dan segera berubah menjadi bentuk aslinya. Bersama lagi. Bagaimana ini mungkin? Kami berempat sudah berubah menjadi hantu. Bagaimana kamu bisa disentuh olehmu? Hantu ganas itu terkejut dan berteriak lagi dan lagi. 3 hantu lainnya juga berdebat dengan tidak percaya. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa teknik serangan gabungan mereka akan dikalahkan dengan mudah. Sosok di belakang kaisar berangsur-angsur memadat menjadi tubuh yang kokoh, berubah menjadi pria perkasa yang mengenakan baju besi padat dan tinggi 9 kaki. Berjalan di tanah selangkah demi selangkah, ada cahaya yang tak tertandingi di matanya, 4 hal kecil, bahkan jika kamu adalah orang-orang dari 3 sekte melindungi negara. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tanpa hukum di Tianyu. 4 dari 4 pilar, pemimpin penjaga hantu, Raja Hantu dari neraka. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Zhuge Changfeng menatap pria itu dengan cermat dan bergumam. Dugu Zantian juga terkejut, kelopak matanya bergetar. Meskipun mereka berdua adalah 4 pilar Tianyu, bagi rekan misterius ini, mereka hanya mendengar namanya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika aku melihatnya hari ini, aku menyadari bahwa itu adalah keberadaan yang menakutkan. Kekuatan 4 hantu moche diketahui semua orang. Ini adalah keberadaan yang dapat dengan mudah membunuh Master Shenzhou ke-6 ke atas dalam sekejap. Bahkan jika Shenzhou bertemu mereka hanya dapat dikalahkan secara pasif. Tapi sekarang, orang ini benar-benar mengguncang mereka kembali dengan satu gerakan, yang menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat sehingga langka di dunia. Diperkirakan hanya monster seperti Zuo Fan dan Gu Santong yang bisa menghancurkannya. Jika di antara 4 pilar, Zhuge Changfeng mengandalkan bakat menyusun strategi, pertempuran yang sepi adalah prestasi kemenangan dalam 100 pertempuran. Dan Yun Xuanji adalah bakat yang dapat memecahkan rahasia, maka Raja Hantu ini adalah sangat mengandalkan kekuatan superior. Saling melirik, semua orang yang hadir merasa malu dan diam-diam terikat satu sama lain. Keluarga kerajaan ini benar-benar tersembunyi jauh, dan ada banyak tuan. Ini bukan keberadaan yang dapat dengan mudah ditangani. Ini adalah raksasa nyata dari seluruh Tianyu. Jika kekuatan utama di dalam dan di luar negeri bukan untuk checks and balances satu sama lain. Keluarga kerajaan benar-benar keluarga paling menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan apapun di Tianyu secara instan, termasuk kepala 7 keluarga seperti Kaisar Sekte. Mengambil napas dalam-dalam, Huang Pu Tianyuan menyipitkan matanya dan melihat ke arah kaisar dengan wajah dingin. Jejak keringat dingin tiba-tiba mengalir dari dahinya. Dan dokrong tuan semua orang bahkan lebih tertekan. Tianyu muncul satu demi satu dengan tuan yang tak tertandingi, tapi itu bukan adegan yang ingin mereka lihat. Kakak, aku tidak yakin, ayo pergi. Hantu jenaka itu melompat dengan marah dan menatap Raja Hantu, matanya penuh amarah. Hantu-hantu ganas juga galak di mata mereka, menganggukkan kepala, dan berteriak, "Oke, hari ini kita tidak mencabik-cabiknya, kita tidak akan disebut 4 iblis." Suara Fang Luo, 4 hantu moche tiba-tiba berubah menjadi 4 asap hitam dan bergegas menuju Raja Hantu lagi. Dengan senyum dingin, jejak penghinaan melintas di mata Raja Hantu, dan dia juga berubah menjadi bayangan gelap dan bergegas ke depan. Dalam sekejap, 5 asap hitam tiba-tiba berkelahi bersama, dan 4 di antaranya mengepung asap hitam,
menggigit dan bertabrakan, dan membenturkan dengan keras. Namun di antara bayang-bayang gelap di tengah, ada suara lain dari rantai besi. Saat berikutnya, rantai yang bergemerincing muncul kembali, berputar seperti tornado, dan segera mengeluarkan keempat asap hitam di sekitarnya. Ketika bentuk manusia muncul kembali, Raja Hantu itu masih menegakkan dadanya dengan bangga, tetapi keempat hantu moche itu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. "Kakak, tidak bisa, ayo pergi." Pengecut itu tampak datar dan mengeluh. Meskipun roh-roh jahat masih tidak mau, tetapi mengetahui bahwa situasi saat ini tidak baik untuk mereka, mereka mengangguk, pertama berubah menjadi asap hitam, dan terbang. Idenya terlalu sulit, ayo pergi. Dan keluarga Tuan Luo, jangan khawatir, ayo pergi ke pelayan Zuo untuk menyelamatkanmu. Tunggu, keempat hantu moche. Bukankah kamu mencoba mencabik-cabikku? Kenapa? Apakah kamu melarikan diri dengan ekor di antaranya? Raja Hantu melihat ke arah di mana keempat asap hitam itu pergi, dan tersenyum dingin. Tubuhnya sedikit stagnan, dan empat asap hitam tiba-tiba berhenti, tetapi segera mencibir lagi dan lagi, jie. Bodoh, kami adalah tetua keluarga Luo. Dan kami tidak ada hubungannya dengan Sekte Moche. Gelar empat hantu dari strategi sihir. Jangan khawatir, kamu bisa melakukan apa saja pada kami. Hehehe. Tidak tahu malu, sudut mulutnya tidak bisa tidak membantu tetapi berkedut, dan Raja Hantu mendengus. Tapi sebelum suaranya jatuh, keempat asap hitam itu berbalik dalam sekejap, bergegas ke penjaga kota kekaisaran yang pingsan, dan dalam sekejap mata mereka merobek tuan para dewa menjadi potongan-potongan itu, dilemparkan ke arah Raja Hantu, dengan marah berkata, "Negro Bao, kamu tunggu saudara kami, kali ini kami membiarkanmu, sampai jumpa lagi. Kami harus merobekmu berkeping-keping." Setelah itu, empat hantu moche terbang menjauh dari sini dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap mata. Raja Hantu itu penuh amarah. Tinjunya tanpa sadar mengepal, dan dia ingin mengejar, tetapi dia tidak berani meninggalkan sisi kaisar, jadi dia hanya bisa menahannya. Bahkan, semua orang yang hadir juga bisa melihat bahwa empat hantu dari strategi sihir dikalahkan oleh Raja Hantu. Itu hanya untuk menyelamatkan muka, bahwa dia membunuh seorang penembak foto utama di kota kekaisaran, memberi Raja Hantu prestise, dan berbicara lebih banyak tentang adegan itu. Aku kasihan pada fotografernya. Pertama, dia pusing oleh Blue Sea Phantom Wings milik Zuo Fan, tapi dia tidak tahu banyak tentang itu. Kemudian, dia dibagi oleh empat hal kecil itu. Itu benar-benar tidak beruntung. Jika dia masih hidup di langit, dia pasti akan berteriak keras. Raja Hantu yang jelas membuat marah keempat hantu kecil. Jadi mengapa Lao Su yang tidak beruntung? Tapi tidak mungkin. Siapa yang membuatnya lemah? Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Pada titik ini, perselisihan antara keluarga kerajaan dan keluarga Luo yang disebabkan oleh Zuo Fan akhirnya berakhir dengan kemenangan keluarga kerajaan. Semua anggota senior keluarga Luo, tidak termasuk para tetua, termasuk nona muda, jatuh ke tangan keluarga kerajaan. Para pengawal kerajaan berkumpul lagi untuk mengepung Luo Yunhai dan yang lainnya. Luo Yunchang sedang terburu-buru, dan saling memandang satu sama lain, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Luo Yunhai sepertinya memikirkan instruksi Zuo Fan sebelum pergi, dan merasa sedikit aneh. Tampaknya Zuo Fan sudah memperkirakan kesulitan hari ini, jadi dia mengambil napas dalam-dalam, tenang, memandang semua orang, dan berkata dengan lemah,
tenang, ini bukan masalah besar. Ketika komentar ini keluar, semua orang menatap tuan muda itu dalam-dalam, dan mereka semua menjadi tenang. Bahkan tuan muda yang berusia kurang dari 20 tahun bisa setenang ini, jadi apalagi yang bisa membuat mereka panik? Mata kaisar bersinar, dan dia diam-diam mengangguk. Tuan muda keluarga Luo ini benar-benar tidak mudah, dia telah disetel dengan sangat baik. Dugu Zantian juga sangat senang. Meskipun posisi antara ayah dan anak mereka telah berubah, dia membawa Luo Yunhai keluar. Pada saat ini dalam situasi berbahaya, dia masih dapat memiliki sikap seperti itu. Itu benar-benar membuatnya, ayah angkat ini, merasa lega. Ayah, keluarga Luo dari istana Changping tidak memiliki hukum raja. Melakukan kekacauan, tidak membunuh tidak cukup untuk membuat warga sipil marah. Aku harap ayah dihukum berat. Melihat itu situasi telah terkendali, pangeran kedua segera berdiri dan berkata, tuntut keluarga Luo dengan keras. Mendengar ini, pria gemuk itu melompat keluar ketika dia sedang terburu-buru. Ayah Kaisar Ming melihat bahwa insiden hari ini semua dilakukan oleh kepala pelayan keluarga Luo Zuofan sendirian. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku berharap ayahku tidak akan terlibat. Tidak bersalah. Petik 2. Ya, ayah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan tuan muda dan nona keluarga Luo. Kamu memiliki banyak orang dewasa dan biarkan mereka pergi. Yongning juga buru-buru mengepalkan tinjunya dan memohon. Melihat ketiga anaknya dengan dingin, mata kaisar melonjak, dan dia berbalik untuk melihat ke arah sang pangeran, dan berkata dengan anggun, "Pangeran, kamu adalah putra mahkota. Apa pendapat kamu tentang ini? Masalah?" Petik 2. Putra mahkota, Ngof. Apakah kamu benar-benar berniat menyerahkan Jiangsan kepada aku? Masih ada suasana gelap di perutnya untuk hadiah barusan, tetapi sang pangeran tidak bisa menunjukkannya. Dia hanya nyaris membuat senyum lembut, dan berkata, "Ki kepada ayah, Yi Erchen Inmai pendapat rendah hati, meskipun Zuofan adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo. Dia selalu menipu atasannya dan menyembunyikan inferiornya, sombong dan mendominasi. Raja Changping masih muda dan sulit dikendalikan. Jadi urusan hari ini semua melibatkan keluarga Luo, yang sedikit salah." Begitu pernyataan ini keluar, Fatih dan Yongning sama-sama meliriknya dengan rasa terima kasih, tetapi mata kaisar bersinar. Tampaknya dia telah memperhatikan adegan halus ini, dan sang pangeran segera berbalik dan melanjutkan. Namun, Zuofan dapat memiliki kekuatan hari ini. Itu semua karena disiplin keluarga Luo yang lemah dan tanggung jawab pemanjaan diri. Menyalahkan. Menurut Haier, semua orang di keluarga Luo harus dijaga ketat. Setelah Zuofan ditangkap, kita akan menghadapinya bersama. Pangeran berkata bahwa dia jujur dan terorganisir. Tetapi ada banyak stik adonan goreng tua hadir. Tetapi mereka telah mendengar rasa yang sebenarnya. Bukankah ini hanya menyandera keluarga Luo dan menarik Zuofan ke dalam guci? Jelas itu adalah tipuan kotor, dan dikatakan begitu bermartabat dan lurus, benar-benar layak menjadi putra keluarga kerajaan. Tak tahu malu, tanpa malu-malu bisa begitu elegan. Namun, proposal ini tampaknya ada di mata kaisar. Kaisar akhirnya menunjukkan senyum tipis di pipinya dan mengangguk dan berkata, "Oke, lakukan saja apa yang dimaksudkan kaisar. Kemarilah, tekan semuanya dari keluarga Luo dan jaga mereka dengan hati-hati." Setelah melirik kaisar, Zhuge Changfeng tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dan matanya melonjak. Dengan tipu daya rubah tuanya,
bagaimana dia bisa gagal melihat niat kaisar? Keduanya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan dia masih bisa melihat sedikit metode biasa kaisar. Kejadian hari ini jelas direncanakan oleh kaisar. Adapun cara menghadapinya, kaisar sudah merencanakannya. Hanya saja dia meminta orang lain untuk angkat bicara untuk menutupi konspirasinya. Pada saat ini, saran yang dibuat oleh pangeran dapat dikatakan telah dibimbing sepenuhnya olehnya. Dengan cara ini, situasi berkaki tiga di luar negeri telah terputus. Selain itu, keributan Zuo Fan di kota kekaisaran bisa besar atau kecil. Kecil hanya kesalahan satu orang, dan besar dapat meluas ke perselisihan antara berbagai faksi. Agaknya kaisar akan mengacaukan situasi di Tianyu dengan ini, dan dia benar-benar melakukan banyak pekerjaan. Yang mulia, aku tidak berharap kamu lebih cemas daripada orang tua itu. Melihat kaisar dalam-dalam, Zhuge Changfeng tersenyum diam-diam. Tampaknya dia memperhatikan tatapannya, dan kaisar juga menoleh untuk melihatnya, dengan lengkungan aneh tergambar di mulutnya. Perdana Menteri aku Zhuge, permainan sebenarnya baru saja dimulai sekarang, mari kita lihat. Berpikir seperti ini, kaisar tiba-tiba mengangkat segelas anggur dan berharap segelas anggur ke arah Zhuge Changfeng. Zhuge Changfeng juga menggoyangkan janggutnya, mencibir, dan mengembalikan secangkir jauh-jauh. Yang mulia, kali ini Menteri Lama tidak akan kalah lagi. Chapter 406. Yang mulia, bisakah kamu menyerahkan keluarga Luo ke tahanan kaisar kami? Tiba-tiba, Leng Wuchang bergegas 2 langkah, berdiri di depan kaisar dan membungkuk. Semua orang terkejut begitu komentar ini keluar. Huang Putianyuan, patriark, memandangnya dengan tidak dapat dijelaskan. Tuan Leng, yang merupakan perhitungan yang cerdas. Dengan wajah penuh ketidakpahaman. Sekarang semua orang tahu bahwa keluarga Luo ditahan, dan Zuo Fan pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka jika mereka tidak dapat diambil oleh 3 mata rantai kuno. Dengan kata lain, siapapun yang memegang keluarga Luo sekarang sama saja dengan menghadapi monster Zuo Fan. Perjamuan ulang tahun 100 tahun hari ini terjadi tiba-tiba dan sangat aneh. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkan kaisar. Sekarang memegang kentang panas dari keluarga Luo di tangan kamu, bukankah itu meminta masalah? Sebagai penguasa gerbang kaisar, Huang Putianyuan, saat ini, benar-benar ingin segera keluar dan membawa kembali kepala pelayan besar Leng Wuchang. Tetapi ketika dia memikirkan kebijaksanaan dan ketenangan Leng Wuchang yang biasa, Huang Putianyuan mengikuti dorongan hatinya dan memilih untuk sepenuhnya mempercayai hakim pengurus rumah tangga. Kelopak mata kaisar bergerak sedikit, menatap Leng Wuchang dalam-dalam, matanya penuh keraguan. Sepertinya dia tidak tahu mengapa Leng Wuchang melakukan ini, jadi dia berkata dengan tenang. Tuan Leng, mengapa aku ingin keluarga Luo? Bisakah kamu memberi aku alasan untuk menyerahkannya ke gerbang kaisar? Hahaha, Yang Mulia telah melihat bahwa gerbang kaisar telah menjadi kepala dari 7 keluarga selama ribuan tahun. Tahun, menengahi perselisihan 7 keluarga. Meskipun sekarang keluarga terbesar ke-8, tetapi tanggung jawab keluarga kekaisaran tidak pernah berani untuk dilupakan. Keluarga Luo melakukan kejahatan keji ini, keluarga kaisar harus berbagi kekhawatiran untuk kaisar, bantu Yang Mulia dalam menangkap Zuo Fan yang membelot. Dan berikan contoh yang baik untuk 8 keluarga dan berikan contoh. Pujian Leng Wuchang, tetapi semua orang dapat memahaminya. Ini adalah negosiasi dengan kaisar. Artinya, kami akan membantu kamu berurusan dengan Zuo Fan, kamu membiarkan kami mencaplok 7 perusahaan,
dan akhirnya kami berdua akan bersaing lagi. Ini jelas berarti mengambil kesempatan untuk membiarkan kaisar mendelegasikan kekuasaan. Jika tidak, kami tidak akan berbagi kekhawatiran untuk kamu. Jika kamu adalah keluarga kerajaan yang berurusan dengan monster Zuofan, kami tidak peduli tentang apapun. Kebahagiaan. Ketika Huang Putian Yuan menamparkan pahanya, dia sepenuhnya memahami arti Leng Wuchang dan diam-diam bertepuk tangan. Meskipun menghadapi Zuofan secara langsung adalah tugas yang berat, tetapi bisa menggunakan ini untuk menyatukan 7 keluarga tanpa diganggu oleh keluarga kerajaan benar-benar bagus untuk situasi keseluruhan. Pikiran Pak Leng sangat cepat, dia memang seorang peramal. Kilatan cahaya melintas di matanya. Kaisar menatap Leng Wuchang dalam-dalam, tetapi sudut mulutnya dengan lembut melengkung membentuk lengkungan yang tidak dapat dijelaskan, dan mengangguk sebagai jawaban, "Oke. Karena gerbang kaisar telah niat ini, aku akan memberikan wewenang penuh kepada Ai King untuk menanganinya. Pastikan untuk bekerja sama dengan 3 tautan kuno untuk mengalahkan Zuofan, pemberontak. 6 perusahaan lainnya, bekerja sama sepenuhnya, dan tidak membuat kesalahan. Pada saat kritis, kamu diizinkan untuk menggunakan perintah pembunuh iblis. Bantuan kapan saja. Iya, aku ingin mengikuti kehendak yang mulia." Semua orang bangkit dan menyembah. Tetapi 3 keluarga Nethergu, Istana Yaowang dan Kuai Huolin bahagia untuk diri mereka sendiri. Bos akhirnya berbalik dan bahagia. Adapun paviliun Qianlong, Menara Huayu, dan rumah Jianhou, mereka semua saling memandang dengan kepahitan. Zuofan adalah sekutu mereka, tetapi saat ini, mereka diserang oleh kelompok dan menjadi sasaran kritik publik. Ini benar-benar merugikan mereka. Apalagi sekarang gerbang kaisar diperintahkan untuk membunuh Zuofan, ke-6 keluarga harus mendengarkan perintahnya. Itu dapat menggunakan publik untuk keuntungan pribadi dan mengambil kesempatan untuk mencaplok 6 perusahaan. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Sekali lagi, dia melirik semua orang dengan dingin, dan kaisar melambaikan tangannya dan bersenandung. "Perjamuan ulang tahun ini, aku tidak lagi tertarik, ayo pergi." Dengan wajah hijau, dia pergi dari sini di bawah pengawalan banyak penjaga dan Raja Hantu. Yongning ingin memohon untuk keluarga Luo lagi, tetapi melihat ekspresi tidak baik di wajah ayahnya, dia tidak berani mengikuti. Apa yang dia, bahkan tidak semua orang, tidak lihat adalah saat kaisar berbalik, jika ada senyum jahat di wajahnya. "Selamat, Yang Mulia, semuanya berjalan lancar. Aku tidak menyangka bahwa Zuofan, yang dikenal sebagai pengkhianat dan licik, akan begitu mudah jatuh ke dalam perangkap." Berjalan keluar 100 meter pergi. Raja Hantu membungkukkan tinjunya dan berbisik kepada kaisar. Dia tersenyum dan mengangguk. Tetapi segera sedikit keraguan muncul di mata kaisar. "Hari ini sangat lancar, tetapi terlalu halus, yang membuat hatiku merasa sedikit tidak nyaman. Kecuali Yongning. Selain itu untuk kejadian itu, aku juga menyiapkan banyak metode untuk memprovokasi anak itu, tetapi aku tidak berharap dia akan mendapatkan umpan segera. Ini membuat aku merasa sedikit aneh. Apakah dia pria yang tidak bisa menahan napas?" Petik 2. Yang Mulia terlalu khawatir. Dari pandangan lelaki tua itu, bukan Putri Yongning yang benar-benar memprovokasi intinya, tetapi Santo Yunshuang. Yang Mulia ingat bahwa satu-satunya saat dia kalah pendiriannya dalam kontroversi 100 sekolah adalah untuk seorang wanita. Aku mendengar bahwa gadis Yunshuang ini sangat mirip dalam temperamen dengan wanita itu. Bukan tidak mungkin dia menjadi gila untuk orang suci lagi. Petik 2.
Setelahnya sedikit ragu-ragu, Kaisar sedikit mengangguk. Tapi semoga begitu, tetapi dengan cara ini, akan ada lebih banyak hal aneh. Mengapa Kaisar kedua tiba-tiba melamar aku untuk menikahi seorang suci untuk memprovokasi Zuo Fan? Ini kebetulan. Maafkan orang tua itu terus terang, pangeran kedua berpikiran kecil, dan dia akan membalasnya. Terakhir kali Zuo Fan dan orang suci menghancurkan istananya, dan aku pasti kesal di hatinya, jadi dia mengangkat ini di depan umum untuk membuatnya kesal. Untuk menggunakan keagungan-keagungannya, turunkan dia. Bagaimanapun, putranya diganggu. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran aku adalah menemukan ayahnya untuk mendukungnya. Tidak berdaya, Kaisar meliriknya, tetapi mengangguk sambil tersenyum, hahaha. Itu benar. Ini benar-benar yang akan dilakukan anak kedua. Meskipun dia membantu aku kali ini, temperamennya benar-benar perlu diubah. Kalau tidak dia pasti akan melakukannya di masa depan. Ini dalam masalah besar. Yang mulia bijaksana, itu benar. Raja Hantu membungkuk dan mengangguk. Kaisar mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan. Hanya saja hari ini, satu hal yang tidak aku duga adalah gerbang Kaisar akan mengambil inisiatif untuk meminta Ying menyentuh Zuo Fan. Yang merupakan janggut yang keras kepala, tapi aku tidak menyangka. Awalnya, aku sengaja membiarkan mereka menggigit anjing dan melukai keduanya. Sekarang mereka rela berdiri sendiri, tetapi itu lebih sesuai dengan hati aku. Petik 2. Kamu yang mulia, sebenarnya, ini mudah dimengerti. Leng Wuchang bukan orang bodoh. Zuo siapapun yang tiba-tiba menjadi mata badai dalam kekacauan ini adalah target. Bahkan jika dia tidak mengetahuinya, dia harus merasakan bahwa ini tidak wajar. Daripada dipukuli secara pasif, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia hanya meminta Yang Mulia untuk datang dan memimpin 7 keluarga. Kekuasaan ini sangat bermanfaat bagi ekspansi kaisar mereka. Ya, Leng Wuchang ini memang akurat. Namun, apakah aku akan mengikuti keinginannya dengan mudah? Pada saat itu tergantung pada apakah dia berkembang cepat, atau jika aku menyapunya dengan cepat. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya. Dan Kaisar mencibir dan berjalan dengan Raja Hantu sepanjang jalan. Di sisi lain, setelah Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan mengambil alih keluarga Luo dari penjaga kota kekaisaran, mereka bergegas keluar kota. Tuan, kesempatan ini cukup berisiko, dan kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Jika tidak, akan mudah untuk berurusan dengan kita setelah keluarga kekaisaran melenyapkan kekuatan utama di Korea Utara dan Cina. Leng Wuchang penuh dengan wajah bermartabat dan cemas. Huangpu Tianyuan mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan tegas, Tuan Leng, kamu melakukan hal yang benar kali ini. Meskipun aku mengerti bahwa ini adalah niat Kaisar untuk melihat kami berdua kalah, tetapi jika kita tidak menangkapnya dengan kesempatan ini, aku khawatir dia akan memakannya cepat atau lambat. Saat ini, satu-satunya waktu keluarga kerajaan tidak bisa meluangkan waktu. Petik 2. Ya, karena kami punya untuk berurusan dengan Zuo Fan, kami tidak dapat mengancam keluarga kerajaan. Ini dia. Waktunya dapat dikatakan sebagai waktu vakum yang langka bagi kami berdua selama ribuan tahun. Tidak ada yang perlu khawatir bahwa pihak lain akan melakukannya. Tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan satu sama lain. Namun, itu juga waktu yang paling berbahaya. Jika kita mengintegrasikan 7 perusahaan lebih lambat dari mereka, keluarga kerajaan akan segera dapat melakukannya.
Ambil tanganmu untuk berurusan dengan kami dan pukul kami kejutan. Mataku sedikit menyipit, dan Leng Wuchang menghela nafas, hidup dan mati akan bertahan, dan dunia akan kembali ke tempatnya. Hanya dalam nafas ini. Kesempatan sekali seumur hidup adalah juga bencana sekali seumur hidup. Kita tidak bisa ceroboh. Tuan Leng. Tiba-tiba, Huang Pu Tianyuan berkata dengan serius. Apakah kontaknya di sana? Tidak apa-apa. Jangan khawatir, anak itu tidak memiliki kepercayaan pada leluhur generasi kedua, dan hatinya telah kembali kepada kita. Jika itu adalah momen kritis, dia akan membantu kita beli waktu. Leng Wuchang mengangguk dengan tegas. Mendengar ini, Huang Pu Tianyuan akhirnya melegakan hatinya, dan matanya bersinar dengan dominasi yang mendominasi. Keinginan panjang milenium yang dipuja di gerbang kekaisaran akhirnya terpenuhi, dan keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu tindakan ini. Pada saat yang sama, Zhuge Changfeng menggunakan status Perdana Menterinya untuk mengirim orang-orang dari misi Dockrong kembali ke pos museum. Tetapi dia terus mengerutkan kening di sepanjang jalan. Perdana Menteri, ada apa denganmu? Tuoba Liu Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia melihatnya. Zhuge Changfeng mengerutkan kening. Tetapi dia tidak berbicara lama sebelum bergumam, masalah hari ini jelas orang tua itu sengaja. Zuo Fan dipaksa masuk ke dalam perangkap. Hanya saja, mengapa orang tua itu? Jika kamu sangat ingin melakukannya, apakah sudah siap? Jangan khawatir tentang Perdana Menteri. Semakin kacau situasi di langit, semakin baik, maka kita bisa berjuang untuk menuai hasil. Manfaat, hahaha. Dengan tertawa, hati aku penuh dengan sukacita. Zhuge Changfeng menatapnya dan mengangguk sambil tersenyum. Tiba-tiba, jantung Zhuge Changfeng menegang dan alisnya berkerut lagi. Mengapa lelaki tua itu memilih periode waktu ini? Ketika misi Dockrong tiba, apakah itu? Hanya memikirkan ini, Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu benar-benar khawatir, hahaha. Singkatnya, tidak peduli apa, kekacauan sudah dimulai, semua orang bergerak bersama, dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Pak Tua, kamu ingin menang dalam situasi kacau, mengapa yang lain tidak berpikir begitu? Kamu mungkin tidak dapat menyelamatkan negara dengan ini. Jenggotnya sedikit bergetar, dan Zhuge Changfeng tertawa lagi dan lagi. Diam. 100 mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran, cahaya biru menyala dan menghilang. Zuo Fan memeluk tubuh lembut Yun Shuang dan terbang dengan cepat. Yun Shuang meringkuk di pelukannya, rusa itu menabrak jantungnya, pipinya memerah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zuo Fan akan tiba-tiba menunjukkan cintanya, dan untuk ini, dia akan menjadi musuh seluruh kekaisaran. Bagi seorang gadis cilik yang belum pernah berkecimpung di dunia, bisa dikatakan romantis dan menggairahkan, dan hatinya pun semakin menggetarkan. Meskipun keluarga Yun mereka menyelamatkan kesulitan, itu adalah tanggung jawab mereka untuk menyelamatkan orang biasa. Zuo Fan juga sangat badas, dan keduanya tampaknya tidak memiliki batas atau bahasa yang sama. Tapi entah bagaimana, dia benar-benar merasa bahwa hatinya yang murni telah direndam dalam kejahatan penjahat ini, membuatnya tidak lagi melekat pada orang ini. Oh, ada suara lain yang menerobos udara, lampu merah tiba-tiba muncul, dan 3 tautan kuno dengan jelas muncul di belakang mereka.